hanya mengira bahwa mereka memperjuangkan agamanya, tetapi gara-gara kebodohannya itu, maka dia benar-benar menghancurkan merusak Islam. agamanya sendiri. Misalkan ginilah. Salah satu yang membuat Islamofobia di dunia terjadi itu adalah kejomplangan antara sains, antara ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam dengan jumlah yang ada. Dalam syariat Islam, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang utama. Bahkan itu yang disebut sebagai penopangnya iman. Iman itu gak sah tanpa ilmu pengetahuan. Dan karena itu, maka di dalam Al-Quran itu dipenuhi. Saya katakan dipenuhi ayat-ayat yang memerintahkan tentang mencari ilmu pengetahuan, menghormati orang-orang yang berilmu, menganggap bahwa orang-orang yang berilmu itu lebih hebat daripada mujahidin dan sebagainya, itu dipenuhi dengan yang seperti itu. Jadi pesan-pesannya itu banyak. Nah, tapi kenapa pesan-pesan itu sekarang di dunia Islam itu tidak ada? Karena muncul karena Islam itu dibajak oleh orang-orang yang kemudian sekuler, yang mengatakan bahwa misalkan nggak usah belajar matematika, nggak usah belajar bahasa Indonesia, itu kan ilmu duniawi. Yang paling penting itu adalah ilmu akhirat, fikih, hadis dan sebagainya, balaghah, nahwu, shorof dan sebagainya. Saya katakan begini, baraya semua di sini. Saya mohon maaf ya. Ini gara-gara saya ngomong seperti ini, saya dianggap sebagai menghujat agama Islam. Padahal saya demi Allah memperjuangkan Islam. Tapi saya katakan begini, dalam Islam itu sekularisme itu tidak ada atau dilarang, karena dalam Islam itu kehidupan duniawi itu harus ditopang oleh kepercayaan kita pada Tuhan. Harusnya seperti itu. Nah, karena itu maka tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Yang ada itu adalah matematika itu menjadi ilmu dunia ketika kita tidak ikhlas, dan menjadi ilmu akhirat ketika kita ikhlas di situ. Ilmu akhirat itu adalah misalkan fisika, biologi, itu semuanya adalah ilmu akhirat kalau kita ikhlas di situ. Kalau tidak, ya berarti itu ilmu dunia. Mau yang namanya ilmu hadis itu menjadi ilmu duniawi kalau itu untuk cari nafkah, cari duit. Ya, gitu kan? Dan itu ada dalam Ihya Ulumuddin bab yang pertama tentang ilmu itu, ada ceritanya seperti itu. Nah, tetapi yang sekarang itu ketika umat Islam sekarang kesenjangan antara populasi dengan sains yang mereka ciptakan itu sedikit, mereka kemudian mengatakan, ya, yang paling penting mah kan kita mencapai sorga, mendapatkan akhirat yang lebih baik dan sebagainya. Nah, pahaman-pahaman seperti inilah yang membajak Islam. Dan akhirnya Islam itu menjadi tertinggal gara-gara orang yang sebenarnya tidak menguasai sains, kemudian dia mencari pembelaan diri bagaimana caranya agar dia tetap dihormati, maka dia katakan sains itu nggak penting karena yang paling penting itu adalah nahwu shorof gitu. Ini bahaya loh sebenarnya. Dan inilah yang terjadi di dunia Islam. Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Islam itu di akhir zaman akan benar-benar hancur gara-gara banyak pemuka-pemuka agama yang jahat. Pemuka agama yang jahat itu sampai disebut oleh Ibnu Abbas itu sebagai, kasar ya, tapi ini Ibnu Abbas yang nyebut ini adalah anjing-anjing neraka. Jadi mereka yang menggunakan agama tetapi untuk kepentingan pribadinya dan akhirnya menyesatkan umat manusia. Jadi Islam difitnah, Islam sekarang banyak fitnah di seluruh dunia itu gara-gara ada orang yang tadi itu yang balik lagi di awal, dia tidak konsisten dalam kebaikan, dia tidak konsisten dalam kemanfaatan kepada masyarakat. Tapi dia menikmati statusnya. Karena dia mengakui seperti itu secara sepihak dan masyarakat setuju walaupun pernyataannya sepihak. Oke. Kenapa masyarakat bisa setuju? Kenapa masyarakat bisa setuju? Betul. Ada lingkaran setan di situ. Masyarakat bisa setuju karena didoktrin. Masyarakat didoktrin, kenapa misalkan masyarakat kemakan doktrin itu? Karena masyarakat setuju dengan adanya doktrin itu. Jadi ada lingkaran setan di situ. Jadi kalau misalkan kita mulai dari apa alasan masyarakat itu suka dengan atau setuju dengan doktrin itu? Yang namanya doktrin itu adalah klaim yang dipaksakan. Klaim yang kamu gak usah rasional-rasional amat, yang penting kamu terima ini apa adanya. Seperti itu. Dan itu ada dalam ranah agama. Jadi kalau misalkan dalam agama dikatakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas, itu tidak bisa dilogikakan. Karena kita hanya bisa memahami sesuatu yang terbatas. Tidak ada yang bisa kita pahami pada ranah yang tidak terbatas. Nah, jadi ketika misalkan kita menyebut Tuhan begini dan begitu, kita hanya bisa menerima doktrin itu tanpa bisa merasionalisasikannya.